selamat berjumpa kembali dengan kami di program Belajar Alkitab bersama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Oke, sama-sama dengan kita semua pada saat ini ada Bopila. Halo Bob. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ini jadi kamu kantor tuh di Jogja ya sekarang Di ya? Jogja. Jadi ini pas taping ini kita lagi di Solo nih ya. Ya, pasti di Solo. Kebetulan di Oke. Solo. Thank you Bob udah Ya, sama-sama. join sama-sama kita. Kita akan belajar nih untuk pelajaran hari Sabat petang sama hari Minggu ya. Oke. Jadi judul kita apa nih Bob? Agak panjang nih ya. Pelajaran kita kan ini masuk ke pelajaran 9, Karwin. Nah. Judulnya tuh mengembangkan sikap yang memenangkan. Nah, ini judul panjang gini nih nggak suka Ya. sih saya. Kenapa Ini coba? karena masih ngambang, banyak. Bukan. Judul panjang ini biasanya kalau buat title video di YouTube itu makan karakter. Oh, gitu ya. Agak panjang. Iya, betul. Cuma it's okay, nanti biar sama editor yang kerjain. Mengembangkan sikap yang memenangkan. Jadi ini kayaknya lebih spesifik sih pelajaran karena kita kan sepanjang 1 triwulan ini kita akan belajar tentang Yesus, Ya. kehidupannya pada saat di dunia ini ya. Betul. Dan kita spesifik nih, kita setiap minggu kita akan mempelajari secara spesifik bagaimana metode yang Yesus berikan di dalam mengabarkan kabar kebenaran ya. Iya, betul. Oke, ayat hafalannya Bopila bisa bantu Oke. Bob bacain. Saya bacakan ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Oke. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke. Jadi memang pelajaran di 9 ini, pembukaan itu memang sepanjang 1 minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan ini, kita kan hidup di dunia ini dengan suatu misi. Kita Ya. punya tanggung jawab, yaitu untuk mengabarkan Injil. Nah, makanya pelajaran ini tuh Tuhan tuh akan mengajari kita sikap Yesus tuh gimana sih terhadap kita tuh menginjil, kepada siapa harus menginjil dan bagaimana harus bersikap gitu loh. Nah, sama sesama manusia ya, Betul, ya. yang terutama yang belum mengenal kebenaran. Oh. Betul banget sih. Jadi menguatkan yang disampaikan oleh Bopila. Jadi di paragraf terakhir hari Sabtu petang itu dikatakan sepanjang pekan ini kita akan menelusuri lebih dalam sikap Yesus terhadap orang-orang dan menemukan cara. Nah, kita akan menemukan cara nih Bob seminggu ini untuk bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini, yaitu prinsip penerimaan dan menguatkan orang ya dalam kehidupan kita sendiri. Jadi kita akan belajar bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana menerima orang-orang dan menguatkan mereka. Kita langsung aja ya berarti ke bagiannya Bopila di hari ini, hari Minggu, pelajaran hari Minggu. Judulnya sih penerimaan terhadap Injil. Ya. Oke, menarik nih ya Bob. Ini ada cerita tentang perempuan Samaria ya kayaknya. Betul. Ya. Bopila boleh bagi nggak nih? Jadi di hari Minggu ini kalau kita belajar bersama, memang Yesus menceritakan bagaimana kalau kita tahu sejarahnya kan orang-orang Samaria ini kan Iya. bermusuhan sama orang-orang Yahudi. Di band. Di ban, nah istilah itu Iya. diskreditkan. Iya. Nah, karena mereka tuh menikah dengan orang-orang penyembah berhala. Ya, Jadi dianggap ya nggak saudara lagi. ya betul. Nah, makanya di cerita ini bahkan kalau kita baca di Yohanes ini Bahkan saat ini di sini dibilang orang Samaria itu sampai bikin kuil sendiri mereka di betul, Gunung Gerizim. dia bikin kuil sendiri untuk beribadah di Saking Gunung Gerizim. nggak bisa Gerizim sama-sama ini orang Yahudi nggak ya. bisa orang-orang Yahudi. Nah, makanya pas Yesus dan murid-murid datang ke kota Samaria, Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria dan meminta minum di Oke. kejadian di sumur itu ya. Heeh. Bahkan orang Samaria itu bilang, kenapa ada orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Karena secara culture Ya. mereka tuh tidak terbiasa Tidak untuk terbiasa. berinteraksi. Ngobrol tuh nggak Ah, biasa ah, gitu. ah. Dan ini bahkan meminta air gitu Iya. loh. Yang sebenarnya kalau kita udah tahu sih cerita yang orang di Samaria, tapi yang sebenarnya ditekankan di sini murid-muridnya itu sudah kayak hopeless dulu gitu loh. Dengan orang-orang Samaria tuh dianggap Iya. ini tuh bukan ladang yang subur untuk memberitakan Injil gitu. Samaria itu bukanlah bukan ladang yang subur mereka bahkan ini sih selain memandang Samaria itu bukan ladang yang subur, mereka lebih memandang kayak
apa sih nggak penting? Nggak penting. Orang sama itu dianggap sebelah mata lah. Iya, sebelah gitu mata, kayak nggak penting. nggak butuh juga gitu loh Iya. pekabaran ini. Ya Udah karena lah, latar belakang sejarah tadi kan, budaya tadi betul. dari nenek moyang mereka udah emang Yahudi sama Maria tuh enggak ini. Dari sejarah itu. Cuman Yesus nggak gitu ya. Nah justru itu di pelajaran itu Yesus tuh kayak menunjukkan sikapnya gitu loh, gimana sih Kasih bahwa contoh. Dia kasih contoh tuh tidak ada orang yang jatuh tuh terlalu jatuh gitu loh, tidak terlalu jatuh terus yang tidak bisa dibangkitkan. Di mata Tuhan dengan kuasanya semua orang tuh bisa, mau orang yang sampai seberdosa apapun Tuhan tuh bisa tarik orang itu kembali. Jadi kita sebagai murid-muridnya itu tidak bisa kita membatasi diri kita dengan tahu kita sejarah latar belakangnya. Oh, orang-orang di sini nggak bisa nih menerima pekabaran-pekabaran Injil. Karena dengan pemikiran itu kita sudah membuang peluang kita nih. Membuang peluang kita untuk mengabarkan Injil. Karena kita nggak pernah tahu nih apa yang kita katakan, firman yang kita beritakan kepada mereka apakah berdampak kepada mereka atau tidak, kan kita belum tahu. Enggak. Kalau belum action Ya gitu kalau loh. kita belum coba kita nggak tahu. Nah, makanya itu. Kadang memang sih latar budaya mindset kita yang terlahir sejak, bahkan budaya sih lebih berat tuh kalau budaya sih. Ya, budaya itu kan dari kita lahir sudah ada. Nah, kalau budaya kita tahu seperti itu, nah kita harus ngerti mana yang harusnya kita lakukan dan enggak. Kalau budaya itu sesuatu nggak prinsip kan, jadi bisa kita lawan, boleh dilawan selama itu sesuai dengan prinsip kebenaran, nggak masalah. Kayak Yesus ini kan, karena budayanya orang Yahudi adalah untuk tidak bergaul dengan orang Samaria, tapi Yesus mau melawan itu karena memang orang Samaria juga butuh untuk dan Yesus mati juga untuk mereka kan, untuk kita semua. Oke, Bob, ngomong-ngomong nih, kalau diambil dari perspektif lain, kita ini kan kerja sama-sama di dunia marketing ya. Oh iya. Kan? Sales. Atau mungkin atau kayaknya sih sebenarnya semua pekerjaan itu prinsipnya sama ya, kayak sama dengan marketing ya, sama saja. Ya kan, prinsip-prinsip mendasarnya kan bisa dikatakan seperti itu. Mau kamu akuntan, mau apapun, karena pada dasarnya awalnya juga kita harus menjual diri kita. Kita mau melamar pekerjaan event kita sebagai guru, ya kan kita harus bisa menjual diri kita untuk bisa diterima di sekolah, ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kita pekerjaan pernah nggak sih kita ngalamin juga dalam pekerjaan kita menghindari satu area tertentu gitu? Kayak murid-murid nih. Nah, ini kan ya kita kan di sini kan ceritanya sebagai lebih ke murid-murid ya. Ke murid-murid, di mana di sini ceritanya murid-murid itu membatasi diri melihat orang-orang Samaria itu tadi. Nah, kalau di contohnya kayak di pekerjaan tuh ya misalkan nih di dunia perbankan ya, misalkan aja. Kita berpartner dengan teman kita nih. Mereka ngasih info. Nasabah A ini tuh nggak ada duitnya loh, misalkan gitu dulu ya. Dia sudah pelit. Kalau kamu datang ke sana nawari itu percuma, orang-orangnya nggak ada duit. Padahal kita nggak tahu kalau barangkali duitnya itu ada di bank lain. Ya kita nggak pernah tahu itu. Orang-orang partner kita mungkin sudah menceritakan itu, kita sudah dapat informasi. Jangan-jangan dia informasinya nggak sedalam yang selama ini kita tahu. Nah gitu ya. gitu kan. Jadi kayak kita jadi berpikir, oh iya ya betul juga ya, kalau nggak ada duitnya ngapain kita tawari gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu tuh sebenarnya duitnya kan nggak cuma di bank A itu saja. Nah makanya kita sudah kehilangan satu peluang untuk mendapatkan atau menggait untuk nasabah tersebut. Nah pelajaran ini tuh kalau diimplikasikan seperti itu. Jadi Tuhan ini mengajarkan bisa kok sebenarnya kalau kita karena kita nggak pernah tahu nih kalau kita belum coba. Karena dikatakan kan kalau itu kan juga orang-orang takjub dengan pertobatan orang wanita Samaria itu yang membuat satu kota itu malah dia berbalik dan bertobat. Walaupun sebenarnya bertobat pun nggak berdefek apa-apa ya, nggak berdampak apa-apa untuk orang Yahudi kan, nggak ada terus setelah orang Samaria ini bertobat terus gempa bumi, enggak kan? Jadi karena dobrakan budaya yang dilakukan oleh Yesus tadi juga nggak berefek apa-apa, justru malah lebih menjadi sebuah sukacita kan sebetulnya. Jadi intinya ya, kalau bisa kita bagikan hari Minggu ini, bagaimana Yesus itu datang sebenarnya untuk semua kalangan yang ada di dunia ini, iya kan? Ya, betul. Bahkan kalangan yang dianggap kafir sekalipun, ya kayak ini kan si orang-orang Samaria ini yang didiskreditkan. Berarti Yesus datang untuk itu semua, dan kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Allah yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat, kita juga harus share itu kepada siapa saja, kalangan siapapun, di tempat segelap apapun, ya kan? Even orang itu kasih pengalaman, kasih testimoni yang tidak enak, ya kita harus tahu
ya kita harus berani mencoba. Iya, istilahnya berani itu. mencoba. Jangan Itu membatasi tadi yang dulu nih. Popila, gitu. betul. Popila sudah sampaikan tadi. Saya nambahin dikit nih Kak Alvin. Iya, Jadi silakan. memang di sini kan ada kutipan bahwa dengan kuasa ilahi urapan Roh Kudus ini, apa yang kadang di hadapan kita tuh terasa sulit, Ya, tapi itu terasa mungkin bila mana kita sudah diurapi secara ilahi oleh Roh Kudus. Betul. Nah, jadi memang dengan semua itu tetap kita berusaha, tapi tetap dengan bantuan Roh Kudus yang menyanggupkan kita bahwa melihat perspektif di mana kita anggap secara manusiawi sulit, nggak bisa, Nggak mungkin. nggak mungkin. Tapi dengan bantuan Roh Kudus semuanya itu bisa jadi mungkin. iya. Gitu. Nothing is impossible. Ya, it's possible. Impossible is nothing. Sama aja. Oke, itu saja pelajaran yang bisa kita bagikan buat para penonton semua. Dan kami rindu para penonton yang menyaksikan tayangan ini untuk juga boleh mempelajari Alkitabnya melalui pelajaran Sekolah Sabat di minggu ini supaya mendapatkan pengalaman yang lebih dalam lagi dalam pengenalan kita akan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.